Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dunia kita sekarang ini sedang dilanda berbagai macam penyakit dan musibah. Wabah virus corona yang tak kunjung berakhir, gempa bumi yang mematikan, banjir dan longsor di mana-mana, membuat hati segelintir orang bertanya, "Di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan hanya diam saja melihat umat manusia mengalami penderitaan?" Berbagai dakwaan, gugatan, pengaduan, protes, masing-masing orang diekspresikan dengan cara yang berbeda. Baik itu diungkapkan lewat diskusi, cerita, refleksi, bahkan ada yang mengungkapkannya secara kusuk lewat doa. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Allah, dalam menjalani hidup, tak jarang kita juga mengungkapkan dan mengalami hal demikian. Terlebih ketika kita sedang mengalami ataupun menghadapi berbagai permasalahan hidup yang tak kunjung mendapat solusi.
Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan tidak sekejam apa yang kita pikirkan. Tuhan juga tidak pernah menghendaki manusia binasa. Tuhan bahkan memiliki 1000 jawaban untuk hidup dan kebahagiaan kita. Persoalannya ialah, apakah kita tekun bertanya dan berkomunikasi dengan Tuhan? Apakah kita selalu mengandalkan dan melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita? Saudara-saudari seiman, jika kita sungguh-sungguh menghayati dan merenungkan sabda Tuhan pada kesempatan ini, kita akan menemukan benang merah bahwa situasi hidup yang sedang kita alami saat ini sudah lebih dulu dialami oleh tokoh-tokoh dalam kitab suci yang kita dengarkan pada kesempatan berrahmat ini. Dalam bacaan pertama, kitab Imamat melukiskan bagaimana situasi penderitaan yang dialami bangsa Israel akibat penyakit kulit yang pada zaman itu disebut penyakit kusta. Penyakit kusta dapat menggerogoti hidup seseorang sedemikian rupa sehingga orang bisa menjadi cacat, bahkan jika tidak diobati akan mengakibatkan kematian. Parahnya, orang yang menderita penyakit kusta dianggap orang-orang berdosa, najis, sehingga disingkirkan dalam komunitas. Maka orang yang sedang menderita sejenis penyakit kulit harus melaporkan diri kepada imam untuk diperiksa dan ditahirkan. Saudara-saudariku terkasih, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengarahkan kita pada makna dan tujuan hidup. Bagi Paulus, sasaran dan orientasi utama dari orang yang beriman ialah menyenangkan hati Allah dan menjunjung tinggi kemuliaannya. Maka cara yang harus ditempuh ialah dengan berlaku baik di hadapan Allah dan sesama. Jangan biarkan hidup kita dipengaruhi oleh amarah dan kebencian. Tapi berlakulah dan bersikaplah selayaknya sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, nilai-nilai kebaikan yang diungkapkan dalam bacaan pertama dan kedua ditegaskan lagi oleh Yesus dalam bacaan Injil. Bacaan Injil pada hari ini mengajarkan kita akan penting dan tingginya nilai belas kasihan daripada hukum lewat sikap dan tindakan Yesus kepada orang kusta. Kebanyakan orang cenderung melihat hukum itu seolah-olah hanya kumpulan aturan-aturan yang dilaksanakan tanpa melihat nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Orang Yahudi pun demikian adanya. Mereka berusaha melaksanakan dan mentaati hukum secara radikal. Berusaha semaksimal mungkin melestarikan hukum tersebut demi jaminan untuk kekudusan hidup di hadapan Allah. Untuk itu, mereka yang dianggap diri kudus sangatlah tidak mungkin bisa hidup bersama dengan orang-orang berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, paham orang Yahudi tentang penyakit kusta selalu dihubungkan dengan dosa. Mereka sangat percaya bahwa penyakit kusta merupakan hukuman, bahkan kutukan dari Tuhan sebagai silih atas dosa yang telah dilakukan. Untuk itu orang yang kena kusta dianggap najis, dikucilkan, tempat tinggalnya jauh dari kota, dan dilarang keras untuk masuk rumah-rumah ibadat. Orang Yahudi sangat membenci orang yang menderita penyakit kusta karena dianggap pendosa dan najis di hadapan Allah. Lebih parahnya,
Mereka berperilaku demikian bukan karena takut tertular penyakit kusta, melainkan juga takut bahwa kekudusan mereka tercemar dan ternodai di hadapan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, pemahaman dan konsep semacam inilah yang hendak dipulihkan, dirombak oleh Yesus di tengah para bangsa Yahudi. Sangat ironis jika tindakan menjaga kekudusan justru menjadikan mereka sebagai pribadi-pribadi yang sangat tidak manusiawi. Yesus ingin mengubah kesombongan rohani mereka dengan berbelas kasih. Selain itu, Yesus juga ingin menunjukkan kepada mereka bahwa orang yang sedang menderita penyakit kusta pun merupakan anak-anak Allah. Mereka menderita kusta bukan karena hukuman ataupun kutukan dari Allah. Allah tak pernah menginginkan manusia binasa. Allah justru memberikan kita jaminan keselamatan sehingga manusia bisa hidup berbahagia. Saudara-saudari seiman, bukti bahwa Allah menginginkan manusia bahagia ditunjukkan langsung dari sikap belas kasih Yesus kepada orang kusta. Yesus hadir untuk memanusiakan kembali orang-orang yang sudah tidak dianggap lagi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yesus mengangkat kembali derajat orang yang sudah dipandang najis oleh mereka yang tidak memiliki hati nurani. Belas kasih yang ditunjukkan oleh Yesus kepada orang kusta tidak hanya menyembuhkan penyakitnya, tetapi juga menyembuhkan jiwanya yang sudah lama terbelenggu. Saudara-saudari, keberanian si penderita kusta untuk datang menjumpai Yesus tentu bukanlah reaksi spontan. Ia menjumpai Yesus karena didorong oleh pengharapan dan iman yang amat mendalam. Ia yakin dan percaya bahwa Yesus itulah Allah dan mampu menyembuhkan segala penyakitnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, iman adalah kunci untuk mendapat rahmat dan belas kasih dari Allah. Iman juga yang mampu membawa kita dari keterpinggiran menuju kepenuhan hidup. Tuhan sangat mencintai kita. Ia tidak pernah memandang status dan jabatan kemanusiaan kita. Ia justru hadir menyembuhkan penyakit kita, membalut luka kita, mengangkat kita menjadi manusia baru, sehingga kita layak di hadapan Allah dan bermartabat di hadapan sesama. Saudara-saudariku terkasih, keterbukaan Yesus menyembuhkan orang kusta bukan karena ia sengaja melanggar hukum dan tradisi Yahudi. Yesus justru memberi arti baru terhadap hukum dan tradisi sehingga lebih manusiawi. Salah satu bukti bahwa Yesus menghargai tradisi dan hukum yakni setelah menyembuhkan orang kusta, Yesus menyuruhnya untuk tidak memberitahukan kepada siapapun selain menunjukkan dan memperlihatkan diri kepada para imam. Artinya, Yesus tidak mengabaikan hukum. Ia sangat menghormati tradisi dan hukum Yahudi, di mana orang yang sembuh dari penyakit kusta haruslah melaporkan diri kepada para imam supaya dilaksanakan upacara pentahirannya, sehingga ia tidak lagi dianggap najis dan diterima kembali di dalam komunitas. Saudara-saudari seiman, marilah kita belajar dari peristiwa iman seorang yang menderita kusta. Kita juga harus rendah hati mengaku diri najis di hadapan Allah. Maka jangan pernah malu memohon kepada Yesus
untuk mentahirkan hati dan budi kita. Lewat peristiwa ini, kita mestinya disadarkan bahwa Yesus sangat mencintai orang-orang lemah, orang kecil, dan menderita. Yesus tidak pernah meruntuhkan permohonan orang sekecil apapun itu. Ia datang melawat hati orang yang remuk redam, bahkan bersedia memulihkan jiwa dan harapan orang yang sedang putus asa. Yesus itu penuh belas kasih. Ia hadir membuka cakrawala iman kita bahwa sesungguhnya hal yang paling mendasar dari hidup adalah cinta, pengorbanan, dan belas kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami sadar bahwa kami ini lemah dan rapuh tanpa-Mu. Maka berikanlah kami kemampuan untuk melawan segala penyakit yang berkembang di dalam diri kami, baik itu kesombongan rohani, harta dan kekayaan duniawi, ataupun kecenderungan untuk merendahkan sesama kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Maha Rahim dan penuh kasih yang mampu membawa kami kepada kepenuhan hidup. Engkau kami puji dan muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.